Selamat siang Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kecelakaan darat yang secara jumlahnya memang agak menurun, tapi secara fatality-nya ini cukup menyedihkan, naik ya. Kalau darat itu kami ngambil datanya dari kepolisian, karena hanya sebagian yang kita lakukan investigasi. Terus kemudian terakhir-terakhir ini banyak kejadian remblong ya. Nah ini juga kami juga lagi melakukan penelitian lebih dalam dengan kerjasama sama university untuk melihat bagaimana pengaruh pandemi, pengaruh apapun yang menjadikan kenapa kecelakaan remblong ini kok meningkat cukup cukup lumayan. Jadi kita juga mengkhawatirkan hal itu, terutama untuk masalah kendaraan angkutan barang yang memang banyak di antara mereka yang overload. Nah, tapi kenapa dulu nggak sebanyak yang sekarang? Ini yang lagi kita teliti. Apakah memang ada kaitannya dengan masa pandemi ini atau tidak? Sampai saat ini lagi kita lakukan penelitian, kita belum bisa menyimpulkan. Tapi data faktualnya memang meningkat. Juga masalah kecelakaan kendaraan roda 2 bermotor ini juga sekarang menjadi perhatian kami karena selama ini kurang fokus kita di kendaraan roda 2 ini. Jadi sekarang kita bekerja sama dengan Astra Honda Motor. Mereka membuka atau mereka sekarang membuat Accident Research Center khusus untuk roda 2. Kenapa terjadi banyak kecelakaan? Ini luar biasa dengan teman-teman dari Astra Honda Motor ini. Dia melakukan training safety riding kepada pengguna motor. Jumlahnya sudah ribuan. Tapi dari hasil analisa mereka, dari kesimpulan mereka, kok kayaknya tidak berdampak. Nah, terus mereka ingin bagaimana supaya pemotor ini juga keselamatannya bisa ditingkatkan. Maka itu mereka sekarang ada kerjasama dengan KNKT untuk melakukan riset-riset baik dari sisi desainnya, baik dari sisi untuk sosialisasi kepada masyarakat. Ini sedang kita godok bersama Astra Honda Motor. Kecelakaan di darat ya memang dari semua 4 moda ini KNKT tidak pernah ngomong human error. Human error itu konotasinya kalau di darat pengemudi, kalau di udara pilot. Nah, kita masalahnya human factors karena human ini berkaitan dengan masalah perawatan, masalah desain, masalah. Nah, seperti masalah remblong. Oke, actualnya di kita banyak yang overload. Tapi bagaimana ada beberapa kecelakaan yang tidak overload, tapi remnya blong juga. Nah ini kita juga ada beberapa rekomendasi kepada pabrikan. Desain-desain kendaraan ini kan didesain sesuai dengan regulasi di Eropa, di Jepang, tapi belum tentu cocok untuk di Indonesia. Nah kami belajar dari juga diskusi dengan Astra Honda Motor. Kendaraan yang cocok di Indonesia belum tentu laku di Jepang, belum laku di Thailand atau di Malaysia. Jadi ada yang memang laku di semua negara ada, tapi banyak yang unik sesuai dengan lingkungan dan kondisi yang geografis di kita. Maka itu kita juga salah satu rekomendasi kita kepada ATPM, terutama untuk truk sama bis, kapasitas kompresornya untuk pengisian angin untuk ditingkatkan 2 kali lipat lah dari yang sekarang. Jadi kalau ada pengemudi yang suka main rem, jangan sampai kehabisan angin gitu.
Karena kita ngelihat ada beberapa kasus di setinjau laut, truk dengan overload turun, ngerem, satu saat dia harus ngegas, karena untuk ngisi angin, jadi anginnya tekor. Nah inilah coba kita dari sisi segala macam sisi kita coba perbaiki. Masalah geografisnya kita adalah seperti ini. Masalah perilaku pengemudi adanya seperti ini. Membuat training pengemudi profesional se-Indonesia kan suatu hal yang bukannya tidak mungkin, sangat sulit untuk mencapai di sana. Karena juga pengemudi ini nggak ada sekolahnya, Pak. Gitu ya, Pak. Kalau masinis ada sekolahnya, nakoda ada sekolahnya, pilot ada sekolahnya, pengemudi yang nggak ada sekolahnya. Nah, kebetulan kemarin bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan, kita memberi rekomendasi untuk mencoba membuat sekolah mengemudi bekerjasama dengan Korlantas Polri ya, supaya orang nanti selesai mengemudi sesuai dengan programnya bisa langsung dapat SIM B1 umum. Nah, tapi benar-benar kita lakukan secara profesional sehingga dia secara kompetensi boleh dibilang pengemudi yang profesional. Nah, ini menarik Mas, di jalan tol itu sekarang Presiden sudah bikin jalan tol ribuan kilometer. Nah, kesiapan kita, masyarakat, dan semua aspek yang mendukung keselamatan di jalan tol ini harus benar-benar memahami persoalan-persoalan. 80% kecelakaan di jalan tol ini akibat fatigue, akibat kelelahan. Jadi itu yang harus kita perangi. Kita ada penelitian cukup dalam dengan tol Cipali. Dulu tuh yang terbanyak kecelakaannya itu di sepenggal Cipali itu, Pak. Waktu jalan layang belum jadi, terus tol udah sampai ke Surabaya. Kalau dari timur ke barat sampai di Cipali itu antara jam 11 malam sampai jam 6 pagi, antara jam itu. Dari barat juga sampai di Cipali antara jam 11 malam sampai jam 6 pagi. Jadi ngantuknya tertumpuk di Cipali. Jadi ya, tapi usaha kita bersama dengan Cipali, kita bikin chevron marking. Jadi chevron marking itu seperti tanda sersan gitu, kayak panah banyak. Nah, terus di situ nanti kalau malam kelihatan seolah-olah jalannya menyempit secara visual, secara ilusi. Tapi jalannya nggak menyempit sehingga orang kita harapkan ngerem. Terus juga kita usahakan tempat-tempat istirahat di tol Cipali itu dibikin semenarik sehingga orang mau mampir beristirahat. Nah di situ terus kemudian kita harapkan orang begitu masuk tempat istirahat, dia turun dari mobil, dia jalan ke toilet, terus sehingga rileks, sehingga peredaran darahnya lancar kembali. Nah terus kemudian juga banyak truk yang kita lihat tidur di pinggir jalan kan, tidur sak mobilnya, sak supirnya karena ngantuk. Nah pengemudi truk ini, truk dari Sumatera, truk dari Surabaya berjalan berhari-hari, tempat istirahatnya di mana? Nggak ada. Nah ini PR kita semua, bagaimana kita padahal pengemudi kendaraan angkutan ini fatal bagi ekonomi. Kalau mereka nggak ngangkut, ya berhenti ekonomi, Pak. Nah maka itu di tol Cipali itu mereka menyediakan tempat istirahat, ada mandi air panasnya. Setelah mandi air panas dia ngantuk, tidur, ada balai-balainya. Setelah pules dia bangun seger, jalan lagi. Nah kecelakaan di tol Cipali turun banyak. Ada beberapa usaha yang kita lakukan itu menunjukkan angkanya turun. Tapi yang menyedihkan kecelakaannya bergeser ke timur, Pak. Iya, maka itu sekarang juga di tol Sumatera yang lempeng lurus, kita minta kerjasama dengan Pemda masang. Kalau di Lampung di situ ada tempat durian, kopi Lampung yang disorot mata sehingga
pemandangan kita nggak bosen. Terus di tempat istirahat juga kita minta seperti di Cipali ada tempat mandi air panas dan dipisahkan antara pengemudi angkutan barang dengan kendaraan pribadi karena pengemudi barang ini segan kalau bercampur dengan kendaraan pribadi. Nah, itu langkah-langkah yang kita usahakan untuk meningkatkan keselamatan di jalan tol. Jadi di jalan tol ini yang paling utama adalah masalah fatigue, masalah kelelahan. Kecelakaan di perlintasan sebidang ini, kalau kita ngomong kecelakaan di perlintasan sebidang ini sedih, Pak. Saya sampai bosan terima message dari teman-teman kereta api, PT KAI mengenai kecelakaan di perlintasan sebidang. Itu setiap hari, bahkan kadang-kadang sehari 2 sampai 3 kali kecelakaannya. Dan sangat menyedihkan. Memang di sini kompleks masalahnya, Pak. Kalau perlintasan sebidang itu jalan nasional, itu yang tanggung jawab pemerintah pusat. Kalau itu jalan provinsi, itu pemerintah daerah. Kalau jalan kabupaten, ya pemerintah kabupaten kota tuh. Nah, masalahnya sistem anggaran pemerintah itu kan berdasarkan aset. Nah, aset itu bukan punyanya Pemda. Memang jalannya aset di kereta api ini. Nah, kalau Pemda memasang contoh early warning system seperti itu bisa dipersalahkan dari sisi anggaran. Yang contoh juga di sini problem ini tanggung jawab Pemda, tanggung jawab pemerintah pusat. Kalau semuanya di pemerintah pusat juga anggarannya terbatas. Di undang-undang memang tidak boleh ada perlintasan sebidang lagi di undang-undang. Tapi saya bilang itu tidak realistis. Di negara Amerika yang kaya aja, di Jepang juga perlintasan sebidang masih ada. Nah, kita untuk membuat perlintasan tidak sebidang yang ada sekitar 11.000 perlintasan, anggarannya berapa? Anggaran APBN semuanya dibikin untuk perlintasan sebidang mungkin 5 tahun, 10 tahun juga nggak akan selesai, Pak. Nah, ini ada beberapa hal yang memang kita sedang usahakan dengan apapun kita harus menangani karena menimbulkan korban, Pak. Jadi seperti yang di Tulungagung tadi Bapak cerita, itu kan perlintasan yang tidak dijaga. Nah, ini kita akan usahakan, kita sudah memberi rekomendasi kepada DJKA untuk boleh memasang early warning system. Yang sampai sekarang aturannya masih dipersiapkan sehingga nanti dengan aturan tersebut dan saya juga sudah berkirim surat ke Bappenas, ke BPK sama ke Komisi 5 untuk kalau pemerintah daerah menganggarkan untuk pemasangan EWS meskipun itu bukan asetnya, untuk hal ini agar dicari jalan keluarnya tidak menjadi temuan ketika audit gitu loh. Jadi iya ada hal yang sekarang ini kayak contoh di Kretek Wonosobo itu ada lajur penyelamat, Mas. Lampunya mati. Rakyatnya ngamuk, kecelakaan sering, akhirnya Pemdanya masang lampu di situ. Begitu masang lampu, ini jalan nasional, bukan ranah kamu. Jadi temuan. Padahal rakyatnya ngamuk. Nah, ini kan jadi serba sulit. Nah, hal-hal yang kayak begini memang diperlukan koordinasi bagaimana penyelesaian ke depannya. Karena ini masalah keselamatan. Jangan sampai keselamatan dikalahkan dengan aturan birokrasi. Apapun harusnya keselamatan berada di atasnya. Ini juga menjadi
yang kami juga sudah merekomendasikan, sedang kita bicarakan bagaimana jalan keluarnya.